Halo, jumpa lagi di channel Dimas Nugi. Kali ini kita akan bahas review Xiaomi Redmi 5 Pro setelah seminggu pemakaian. Kita mulai dari bodi belakang, kita akan menemukan fingerprint sensor di bagian belakang dan kamera vertikal yang cukup seksi. Di bagian atas kita akan menemukan sensor inframerah, kita akan menemukan speaker, port charger, dan jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ponsel terdapat tombol power dan juga tombol volume up and down. Seperti biasa, Xiaomi meletakkan slot SIM card dan memory card di sisi bagian bodi sebelah kiri. Salah satu hal yang paling saya suka adalah kamera belakangnya yang beresolusi 12 MP dan menggunakan dual lens kamera. Untuk urusan layar, ponsel ini menggunakan panel IPS LCD dengan luas 5,99 inci dan rasionya pun menggunakan 18:9 sesuai dengan rasio layar untuk smartphone yang dianggap kekinian. Untuk urusan spesifikasi, ponsel ini sudah menggunakan MIUI versi 9.5.11.0 dan menggunakan Android Oreo 8.10 serta dipersenjatai RAM 6GB, prosesor Snapdragon 636 octa-core, dan memiliki internal memori sebesar 64GB. Kita disediakan 3 pilihan untuk membuka kunci ponsel ini. Yang pertama yaitu sensor sidik jari, yang kedua kode yang ada di layar atau pattern lock bisa juga berupa kode angka, yang ketiga yaitu sensor wajah seperti pada Samsung atau iPhone X atau iPhone X. Untuk menggunakan kunci sensor wajah cukup simpel, yaitu cukup hadapkan ponsel ke arah muka kita dan secara otomatis ponsel akan mengenali wajah serta membuka kunci ponsel. Bisa juga tetap menggunakan pattern lock seperti biasanya. Tak afdol bila kita tidak mencoba skor AnTuTu benchmark. Ponsel ini menghasilkan skor 115.000, cukup kencang dan bisa dibandingkan dengan Xiaomi Mi Note 3. Dengan skor AnTuTu benchmark sebesar 115.000, maka ponsel ini sanggup memainkan game dengan resolusi tinggi secara baik, lancar, tanpa lag, dan tentunya menyenangkan kita sebagai seorang gamer. Dalam hal ini saya mencontohkan bermain dengan Real Racing 3, hampir tidak ditemukan jeda atau lag sama sekali ketika kita memainkan game ini. Semuanya cukup lancar, smooth, dan begitu menyenangkan. Namun sayangnya ponsel ini tidak memiliki stereo speaker seperti pada Xiaomi Mi Max 2, Xiaomi Mi Note 3, dan Xiaomi Mi 6, sehingga suara yang dihasilkan hanya mono saja, tidak stereo. Sisi menyenangkan dari ponsel ini adalah tentunya sisi kamera. Kita dihadapkan pada pilihan foto, portrait untuk efek bokeh, kemudian square untuk tampilan kotak, panorama jika kita berada di pantai atau di pegunungan, dan manual. Tentunya kita harus suka nyeting secara manual. Tapi saya biasanya males setting manual sehingga cukup jepret-jepret dengan setelan standar sudah cukup bagi saya. Untuk persenjataan selfie, kamera depan ponsel ini beresolusi 13 MP dan dilengkapi dengan flash sehingga tetap bisa menjepret dengan baik di saat kondisi minim cahaya. Oke, kita tampil beberapa contoh foto. Ini adalah foto bokeh atau deep effect. Nah, ini contoh foto normal untuk pengambilan foto siang hari. Ini foto ketika low light, cukup bagi kamu yang suka update di Instastory atau WA Story, ada mode short video, yaitu kita merekam video kurang lebih durasi 10 hingga 15 detik. Jadi cocok banget untuk upload di Instagram ataupun jadi memang video yang dihasilkan durasinya cukup pendek, hanya kurang lebih 10 detik. Jadi kita nggak perlu repot-repot motong video kemudian upload di Instastory atau di WA Story, cukup pakai short video aja sudah. Bagi kamu penggemar selfie, ponsel ini memberikan fitur yaitu pengaturan beauty, di mana kita bisa mengetel 1 hingga 5 tingkat mengatur kemulusan muka kita. Ada juga fitur advance yaitu mengatur kebulatan wajah, big eyes atau mata yang besar, tone mengatur warna kulit, dan juga smooth mengatur kelembutan dari foto yang diambil ketika kita selfie. Umumnya sih foto wajah ya, atau bagian depan dari badan kita. Ini menghasilkan foto yang cukup lumayan loh ketika kita cek. Berikut kita hadirkan beberapa contoh foto hasil selfie dari kamera Xiaomi Redmi 5 Pro ini.
Sorry ya, agak narsis dikit. Ya, ini hasil kamera selfie depan. Ini juga masih hasil kamera selfie. Cukup jelas, jernih, dan juga cukup bercahaya. Hahaha. Nah, untuk urusan rekam-merekam atau urusan video, ponsel ini sudah mampu merekam dengan resolusi Full HD atau dengan kata lain dengan resolusi 1080 pixel pada 30 frame per second. Kalau mau yang agak kecilan kita bisa pilih XD. Bagi kamu yang suka bikin video pakai timelapse, ada banyak pilihan interval secondnya, yaitu mulai dari 0,3 second hingga 60 second. Bisa juga video slow motion. Ini contoh video slow motionnya, di mana mobil-mobil kelihatan jalannya pelan. Sedangkan untuk contoh video timelapse-nya saya setting pada interval 3 detik atau 90 kali. Ya, masih timelapse. Masih slow motion. Habis ini contoh video timelapse-nya, tapi cuma sebentar ya, nggak lama-lama. Nah, ini contoh timelapse-nya. Ini contoh video normal pengambilan pada siang hari pukul 10 atau 11 pada saat aktivitas Sun Mori atau Sunday Morning Ride dengan teman-teman MYOCI, Kamu Pikir Kamu Siapa, MVOCI, dan beberapa teman-teman dari Honda Big Bike. Dengan segudang fitur dan spek hardware, nggak afdal kalau kita nggak bahas screen on time. Baterai yang dipersenjatai adalah sebesar 4000 mAh dengan penggunaan normal atau cenderung agak berat. Ponsel ini mampu bertahan kurang lebih sekitar 14 jam ya. Kita lihat di using time-nya. Nah, 14 jam lebih 9 menit. Meninggalkan sisa baterai 11%. Biasanya saya sih 20% udah saya charge langsung. Well, untuk pengoperasian Xiaomi Redmi 5 Pro ini kita bisa memilih dua mode. Saya milih mode yang swipe sapu-sapu. Ketika kita swipe dari bawah ke tengah, maka akan masuk ke mode multitasking, di mana kita bisa memilih aplikasi-aplikasi yang sudah terbuka. Kemudian untuk kembali kita hanya perlu swipe lagi dari bawah ke atas. Oke, kita contohkan, kita buka aplikasi YouTube, kita keluar tinggal swipe dari bawah ke atas saja. Twing, otomatis aplikasinya akan ke close atau ketutup. Kemudian kalau kita ingin kembali, kita cukup swipe dari samping ke arah tengah, baik samping kiri ataupun Oke, overall menurut saya ponsel ini sangat layak untuk dimiliki. Dengan prosesor Snapdragon 636 dipadu RAM 6GB menghasilkan performa yang cukup bisa diandalkan. Baterai 4000 mAh memberikan keawetan yang sungguh nyata. Dan tak lupa, dual kamera dengan posisi vertikal ini sungguh seksi bagi saya. Well, jika Anda ingin memiliki, sabarlah sejenak karena habis ini Xiaomi Indonesia mungkin akan meluncurkan Redmi 5 Pro secara resmi. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Oh, jangan lupa ya, harus pakai case dan pakai tempered glass untuk melindungi layar dan kamera belakang biar tidak tergores. Oke, terima kasih guys. See you di episode selanjutnya.